Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa dipanjangkan umur sampai sekarang dan dimudahkan dalam menuntut ilmu pada pertemuan kali ini. Dan juga salawat serta salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid sekalian, kita memasuki bab yang baru, yaitu tentang perilaku beramal saleh dan berbaik sangka. Mungkin bagi kalian yang udah punya buku atau bukunya udah ada, bisa dibuka di bab yang ketiga. Baik. Nah, pengertian amal soleh. Amal itu berasal dari bahasa Arab, artinya amalun, artinya itu perbuatan, tindakan, pekerjaan dan aksi. Jadi segala macam perbuatan itu amal namanya. Segala macam perbuatan, tindakan, pekerjaan itu namanya amalun, amal perbuatan. Nah, saleh itu artinya baik, bagus, bermanfaat, dan saleh, soleh atau segala perbuatan dan tingkah laku yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintainya. Jadi amal dan soleh, amal itu ada perbuatan, soleh itu adalah perbuatan yang baik dan diridhoi Allah. Jadi intinya amal soleh adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana perbuatan yang diridhoi Allah? Menolong orang lain, membantu orang, membaca Al-Qur'an, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, taat dan patuh pada guru, sholat 5 waktu. Itu artinya amal soleh, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti mencuri. Berarti itu bukan amal soleh. Seperti mengganggu teman, itu bukan amal soleh. Seperti joget-joget TikTok, itu juga bukan amal soleh, karena Allah nggak meridhoi seperti itu. Kenapa demikian? Karena itu tidak mencerminkan rasa malunya, apalagi sampai perempuan joget-joget di depan kamera terus disebarkan di dunia maya. Itu kan nggak baik, nggak benar. Berarti bukan amal soleh. Apalagi laki-laki, perempuannya aja udah nggak benar, apalagi laki-laki joget. Kalian laki-laki atau bukan? Oke. Baik, dalil beramal soleh. Nah, perintah untuk beramal soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna nakira. Shadaqallahul azim. Quran surah An-Nisa ayat 124. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia orang yang beriman Islam, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya walau sedikit pun. Jadi kita laki-laki ataupun mau perempuan yang beragama Islam, ingat yang Islam, jika beramal soleh maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dianiaya walaupun sedikit pun. Maksudnya enggak dimasukkan ke neraka, enggak, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bagi orang yang suka beramal soleh. Amal soleh kan banyak tadi. Dan kebalikannya, barang siapa yang mengerjakan bukan amal soleh berarti neraka. Kalau orang yang beramal soleh tempatnya di surga, berarti orang yang tidak beramal soleh maka dia masuk neraka. Oke. Kita cek masing-masing. Apakah perbuatan kita itu termasuk amal soleh atau bukan? Misal sekarang belajar, kalian belajar PAI, belajar PAI ilmu agama, itu termasuk amal soleh atau bukan? Termasuk. Karena ini adalah jalan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik agar bisa beribadah kepada Allah, bagaimana kita sesama makhluk berbuat baik, bagaimana kita menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama agar menjadi bekal di akhirat. Jadi amal soleh sekarang ini, entah nanti mungkin
kalian mengerjakan apa. Tidur bisa jadi amal soleh jika dengan tidur, ya Allah saya ini pengen tidur supaya nanti saya tahajudnya bisa nggak ngantuk-ngantuk. Ya Allah saya tidur siang biar nanti asar, maghrib, isya jadi saya nggak kecapean, nggak ngantuk. Nah, jadi tidur bisa menjadi ibadah, bisa jadi amal soleh. Makan bisa jadi amal soleh. Kalau ya Allah saya niat makan ini biar nanti saya beribadah itu kuat. Kalau saya nggak makan nanti saya susah untuk beribadah karena kelaparan, nggak khusyuk. Nah, itu jadi niat makan kita menjadi amal soleh. Tapi perbuatannya buruk jangan diniatin yang baik. Misal, ya Allah saya mencuri ini agar disedekahkan ke masjid, itu nggak benar. Ya Allah saya minum minuman keras ini misalkan agar supaya saya itu khusyuk ketika sholat tahajud. Jadi itu mabuk, salah. Jadi ada perbuatan yang nggak, walaupun diniatkan baik tetap dosa. Nah, mencuri, berjudi, maksiat. Nah. Baik, kita lanjut. Beramal soleh dalam keseharian. Nah, amal soleh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itu pertama melaksanakan puasa Ramadan, amal soleh. Jadi ketika kita puasa Ramadan itu termasuk kita beramal soleh, perbuatan yang baik. Nah, puasa Ramadan. Jadi kalau kita udah dewasa, ini udah balik juga, laki-laki udah mimpi basah, perempuan sudah haid, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Nanti jangan sampai kalian cuman puasa siang, itu puasa anak-anak bocil. Jadi kita jangan puasa siang lagi kalian nih, jangan puasa siang, puasanya full terus 1 bulan juga, jangan bolong-bolong kecuali yang haid perempuan mungkin, tapi nanti dibayar. Nah, yang kedua contohnya adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita itu suka membaca Al-Quran, berarti kita sudah berbuat amal-amal soleh. Yang mana orang yang suka berbuat amal soleh, maka dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga contohnya adalah mempelajari ilmu agama seperti yang sekarang kalian lakukan. Ustadz juga lakukan sekarang, mempelajari ilmu agama. Nah, itu adalah termasuk amal soleh. Jadi kita bersyukur sekarang masih bisa dimudahkan dalam menuntut ilmu agama, karena ada negara-negara lain yang nggak boleh menyebarkan ilmu agama karena dianggap sebagai teroris. Nah, jadi alhamdulillah kita di Indonesia masih bisa menuntut ilmu agama dengan aman dan tentram. Tinggal kitanya aja lagi kadang malas. Terus yang kedua amal soleh. Nah, ini amal soleh tadi kan terbagi ada 3. Yang pertama amal soleh terhadap Allah, yang kedua amal soleh terhadap sesama, yang ketiga amal soleh terhadap lingkungan dan makhluk lain. Nah, yang kedua ini amal soleh terhadap sesama. Nah, pertama saling berbagi dan bersedekah. Jadi kalau kita suka berbagi dengan orang lain, suka bersedekah, misalkan kalian di rumah suka ngantarkan makanan kepada tetangga, atau kalian suka memberi kepada teman kalian, suka bersedekah, atau misalkan ada bencana alam di Banjarmasin kemarin kalian ikut nyumbang, itu artinya kalian beramal soleh terhadap sesama, menolong orang lain, bersedekah, berinfak, atau pada hari Jumat kalian juga memasukkan uang ke celengan masjid. Nah, itu juga termasuk amal soleh, berbagi. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri. Terus yang kedua mengasihi anak yatim dan orang miskin. Nah, kalau misalkan kalian ada ketemu anak yatim, kalau bisa dikasih uang atau diberi apa yang kita punya. Misalkan kita punya makanan lebih ya kita kasih. Nah, orang miskin, misalkan ada orang miskin jualan, ya kita usahakan untuk membeli jualannya, walaupun kita kadang nggak perlu, tapi diusahakan. Terus yang selanjutnya adalah menjaga aib sesama muslim. Teman kita punya aib, misalkan teman kita ini aibnya tuh sering kentut, maka kita wajib untuk menyembunyikannya sebagai amal soleh kita. Walaupun kita tahu teman ini suka kentut, jadi kalau kelas itu bau berarti dia yang kentut, maka kita tetap diam menyembunyikan aibnya. Nah, karena menyembunyikan aib termasuk amal soleh terhadap sesama. Jadi jangan disebarkan aib, keburukan orang lain. Tapi kalian harus menyampaikan aib orang kepada orang yang bisa bisa menegurnya. Misalkan teman kalian tuh punya aib,
dia itu suka joget-joget TikTok, suka misalkan berbuat dosa, terus kayak melaporkannya kepada ustaz-ustazahnya agar dia diceramahin atau diluruskan kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu bagus, dapat pahala kalian. Itu yang baru amal soleh juga. Kalau kalian menyembunyikan, aduh teman saya ini katanya dia kan suka joget-joget TikTok, suka gak bener, suka ngomongin orang, hina orang, nah maka saya diam aja. Itu salah. Kalian kalau bisa kalian bilangin ke guru-gurunya agar dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, kalau kalian misalkan menyebarkannya di medsos itu yang nggak benar, menyebarkannya dengan teman-teman kalian lain itu nggak benar, tapi menyebarkannya kepada guru-guru agar ditindak, diperbaiki, menjadi orang yang lebih baik, itu baru tuh jadi pahala bagus. Selanjutnya, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi tolong menolong dalam kebaikan. Teman kalian kesusahan, bingung cara mengerjakan matematika, mengerjakan IPA, mengerjakan IPS, maka kalian tanya bagaimana cara menjawabnya. Bingung cara menjawab pi ini gimana, tanya bagaimana caranya, maka ditolongin. Tapi maksudnya menolongin ini bukan menolongi bantu menjawabkan, itu salah. Tapi menolongi membantu bagaimana cara menjawab yang benarnya ini bagaimana. Jadi bukan dibantu ini, nah jawabannya adalah ini, jawaban itu salah. Itu namanya memberikan contekan, dia jadi malas. Jadi kalian cukup memberikan clue-cluenya, begini nih caranya, kamu cari ini, hitung ini, misalkan kasih rumusnya. Itu namanya membantu, bagus. Bukan malah memberi contekan, itu salah. Dan selanjutnya adalah memenuhi hak sesama muslim. Jadi hak-hak sesama muslim itu dipenuhi. Misalkan teman kalian itu dia adalah orang miskin, maka kita sebagai orang yang sebagai orang yang punya harta, kita mengasihi mereka, berbagi kepada mereka. Atau misalkan kita nanti menjadi kepala daerah atau ketua kelas, maka kita harus menggunakan hak-hak kita. Apa hak kita? Misalkan ketua kelas untuk menyalurkan apa yang disampaikan wali kelas kepada teman-teman kelasnya, karena sebagai ketua kelas. Nah, itu hak-haknya. Hak siswa teman-teman kalian adalah mendapatkan informasi dari wali kelas. Nah, itu hak mereka. Selanjutnya, amal soleh terhadap lingkungan dan makhluk lain. Nah, ini yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ternyata membuang sampah pada tempatnya atau bak sampah itu termasuk amal soleh. Jadi itu dapat pahala. Sekarang kalian punya sampah sekecil gini, kecil banget, kalian buang ke bak sampah, ternyata dapat pahala. Karena kalau kalian membuangnya sembarangan, nanti datang nyamuk, orang kenyamukan, terus datang lalat, orang menjadi banyak penyakit, terus misalkan jadi banjir, maka menjadi bencana alam gara-gara sampah yang dibuang sembarangan, maka itu malah menjadi dosa, menjadi sebab keburukan bagi alam sekitar. Maka kita membuang sampah pada tempatnya itu termasuk sebagai amal soleh untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sejuk dan enak. Kan enak kalau nggak ada sampah. Yang kedua, mendaur ulang sampah. Misalkan kalian ada tugas prakarya atau kalian sebagai orang yang kreatif, ada sampah botol, kalian bikin jadi apa? Jadi kembang, jadi kursi, jadi macam-macam. Nah, itu mendaur ulang. Itu namanya orang kreatif, ternyata dapat pahala juga karena mengurangi sampah-sampah yang berserakan yang enggak terpakai. Selanjutnya, merawat tumbuhan di sekitar rumah. Nah, ini menyiram tanaman. Kalian misalkan ibu kalian ini banyak tanamannya di depan, talas ini, talas itu, kalian siram, dapat pahala kalian. Apalagi ketika disuruh orang tua, "Nak, tolong siram tanaman di depan." Orang tua kalian nyuruh, maka kalian dapat pahala berbakti, mematuhi perintah orang tua, terus kalian dapat perilaku amal soleh karena menyiram tanaman, yang mana tanaman juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala. Jadi sering-sering senanglah kalian menyiram tanaman. Siram banget. Laki-laki maupun perempuan, siram aja tanaman di depan rumah.
Nah, selanjutnya menanam pohon untuk penghijauan. Nah, ini orang yang suka nanam pohon, baik itu pohon atau mau nanam cabai, atau menanam pohon mangga, nanam lengkeng, nanam jambu, jeruk. Nah, itu termasuk sebagai penghijauan karena kita dapat oksigen itu kalau dari manusiawinya dari pohon yang mengeluarkan oksigen dari hasil fotosintesis mereka dengan terhadap matahari. Maka kita mendapatkan oksigen yang berkualitas yang enak. Semakin banyak pohonnya semakin enak kita bernapas. Maka ketika kita nanam, kita sedang membantu pernapasan bagi seluruh umat manusia dan alam sekitar. Jadi kita menanam pohon termasuk amal soleh. Selanjutnya memberi makan dan minum binatang piaraan. Ini bagi kalian-kalian yang punya binatang piaraan, baik itu miara kucing, baik itu miara kelinci, itu miara apa yang benar-benar aja, maksudnya jangan miara seperti anjing, miara yang haram-haram jangan. Miara yang bagus-bagus saja seperti kucing, kayak miara kambing, miara sapi. Nah, itu kalian kasih makan kucing kalian, maka itu dapat pahala. Nah, kalau nggak dikasih makan sampai kelaparan, itu jadi dosa. Nah, jadi jangan sampai kucing dipiara tapi nggak dikasih makan tuh jadi dosa. Mending dilepas saja. Mahal Ustaz, 5 juta. Ya dikasih makan. Beli 5 juta, kucingnya nggak dikasih makan, mati. Nah, itu jadi dosa. Hati-hati. Nah, jadi dikasih makan kucingnya, dikasih minum, dirawat yang benar, dimandiin kalau bisa. Nah, dan udah tadi merawat binatang yang sakit. Kalau ada kucing atau binatang kita yang sakit itu dirawat. Misalkan dia lesu, ya disuapin susu, beli susu apa, disuapin biar dia sehat lagi, atau diantar ke dokter hewan. Jangan dibiarin, waduh sakit katanya, biarin aja nanti juga mati. Nah, jangan gitu, kasihan dia. Dia adalah juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut hikmahnya. Hikmah beramal soleh yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas. Siapapun yang beramal soleh maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal bukan soleh, beramal keburukan, maka dia bakal mendapat dosa. Jadi kita sering-sering beramal soleh, insya Allah dapat pahala dan insya Allah dimasukkan Allah ke surganya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, diberi kehidupan yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita bakal layak. Nah, ini salah satu kunci kesuksesan sering beramal soleh juga. Yang ketiga, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi ketika kalian misalkan bingung menjawab ketika ujian ulangan, kalian diberi petunjuk. Nah, entah mungkin dari ilham, dari bisikan atau apa, kalian tiba-tiba, ini jawabannya adalah B. Nah, itu petunjuk dari Allah gara-gara kalian suka beramal soleh, dikasih petunjuk. Selanjutnya dihapuskan dosa-dosanya. Nah, beramal baik juga bisa menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa itu bisa jadi dengan istighfar, bisa jadi dengan taubat, tadi bisa jadi dengan sakit, kita dikasih sakit untuk menghapusi dosa, bisa juga dengan beramal soleh untuk menghapus dosa kita. Dan terakhir, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita senang beramal soleh, kita dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari gangguan manusia, gangguan jin, gangguan setan. Kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan, jin dan manusia yang mengganggu kita. Maka sering-seringlah beramal soleh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dan dimudahkan dalam memahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.